Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Baik, teman-teman semuanya, ikhwan maupun akhwat, azanallahu iyyakum. Alhamdulillah hari ini kita bersua kembali dalam kajian kita, yaitu kitab Tadhib Syarah Matan Abu Suja. Ya. Hari ini atau sore ini, alhamdulillah kita bisa melanjutkan lagi, masih di Kitabun Nikah, yaitu masal mengenai rujuk. Setelah kemarin kita berkutat di pembahasan khulu, cerai. Nah, Islam punya solusi. Kalau sudah bercerai masih bisa rujuk. Ya, masih bisa rujuk. Faslun. Ini pembahasan. Wa idza talaqa imra'atahu wahidatan aw isnataini falahu muraja'atuha, halaman 193. Nah, apabila seseorang suami mencerai istrinya dengan cerai satu, talak satu atau talak dua, ya, talak satu atau talak dua, falahu muraja'atuha, maka sang suami masih bisa merujuk baikan kepada istrinya. Namun talaknya tetap berlaku, berarti dia kalau dia udah talak dua berarti udah talak dua. Talak yang bisa rujuk cuma dua, at-talaq marratan. Saya ulangi lagi bagi teman-teman yang lupa atau yang baru bergabung. Talak cuma dua yang bisa rujuk. Seorang mencerai istrinya, ya, dengan lafaz yang sorry, saya cerai kamu, saya pisah dengan kamu, atau kamu udah lepas statusnya dari sebagai istri saya, maka jatuh talak. Jatuh talak, masa iddah dari istrinya 3 kali masa suci. Kalau sampai masa iddah tersebut belum rujuk, belum baikan, berakhir masa iddah istri. Si istri boleh menikah dengan pria lain. Kalau masih rujuk dengan suaminya, boleh, tapi dengan akad yang baru. Demikian pula talak dua, demikian seperti talak satu. Tapi kalaupun sudah nikah lagi dengan suaminya, dengan mantan istrinya, dengan akad yang baru, pada setelah talak satu, talak dua, talaknya tetap berlaku. Talaknya tetap berlaku. Baik. Nah, sekarang kata beliau di sini, kata Syekh Abu Suja, wa idza talaqa imra'atahu, apabila seorang suami mencerai istrinya wahidatan dengan 1 kali talak, aw isnataini atau 2 kali talak, falahu muraja'atuha, maka boleh bagi si suami untuk rujuk kepada istrinya baikan, malam tanqadi iddatuha, selama belum berakhir masa iddahnya. Ini syarat yang pertama. Ya, kalau sudah berakhir masa iddah masih bisa nggak baikan? Boleh, talak satu, talak dua dengan akad baru lagi. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa bu'ulatahunna ahaqqu biraddihinna fidzalika. Dan suami-suami mereka itu lebih berhak untuk rujuk, al-murad birad ar-rujuk, ar-raja'ah. Yang dimaksud dengan rad kembali yaitu rujuk, kama qala al-mufassirun, sebagaimana dikatakan oleh para ulama ahli tafsir. Ya. Baik, barakallahu fikum. Ini yang pertama. Jadi selama masa iddahnya belum berakhir. Nah, yang kedua, fa in qadat iddatuha, kalau ternyata masa iddahnya sudah berakhir,
ya, halalahu nikahuha bi'aqdin jadidin. Maka halal bagi si suami untuk rujuk kepada istrinya, tapi nikahnya dengan akad yang baru. Wa takunu ma'ahu ala baqiya minat talaq. Tapi jumlah talak yang telah diucapkan tetap berlaku. Nih, ini kalau nggak salah ini udah nih. Nah, sekarang yang berikutnya halaman 194. Wa fa in talaqaha, ya, ada. Nah, sekarang kalau si suami talaqaha salasan, mencerai istrinya dengan talak 3. Nah, ini talak 3 nih. Lam tahilla lahu illa ba'da wujudi khamsi syara'ita. Kalau dia si suami telah mencerai istrinya dengan talak 3, maka si suami lam tahilla lahu, tidak halal lagi, tidak bisa merujuk lagi ke istrinya kecuali dengan 5 syarat. Jadi talak yang bisa rujuk cuma 2. Kalau udah ada talak 3, game over. Nggak bisa nikah lagi. Makanya hati-hati. Jangan gampang mengucapkan cerai. Bagi ikhwan, berantem aja, marahan aja. Tapi ingat, cerai itu obat terakhir yang nggak ada lagi obat kecuali mesti cerai. Kalau berantem biasa, emosi sesaat itu gampang lah, itu emosinya di situ aja. Nah, ini terutama nih yang bujang-bujang ini, emosinya masih labil, ya. Hati-hati, perceraian itu banyak di yang masih muda itu karena labil, emosi. Tuh cerai aja kita, wah, habis itu nyesel. Dan kebanyakan begitu. Hati-hati. Baik. Nah, kalau sudah talak 3 nggak bisa lagi balik ke istrinya kecuali ba'da wujudi khamsi syara'ita, setelah terpenuhi 5 syarat. Yang pertama, inqida'u iddatiha, berakhir masa iddahnya. Masa iddah istri 3 kali masa suci sudah berakhir. Apakah sudah boleh rujuk lagi? Enggak, sampai 5 syarat. 5 syarat baru bisa balik lagi sama mantan istri. Sudah mantan, karena di talak 3 ini talak bain. Talak bain, talak pisah, talak bain kubro. Berarti kalau sudah pisah talak 3 dengan istrinya, masih bisa balik ya, tapi 5 syarat. Pertama apa? Berakhir masa iddahnya. Udah. Berakhir masa iddah 3 kali masa suci. Berakhir masa iddah sudah berakhir. Masih udah bisa balik? Belum. Yang kedua, wa tazwijuha bi ghairihi. Nah, mantan istrinya harus dinikahi dulu oleh pria lain. Nah, oleh pria lain. Cemburu nggak tuh? Nah, mantan istri udah dinikahin orang lain, terus cerai sama orang lain, masih mau nggak tuh? Nah, itu kan. Kalau masih mau nggak apa-apa, silakan. Ya, silakan. Nah, wadukhuluhu biha wa isabatuha. Tapi yang ketiga lagi, nggak cukup nikah dengan pria lain. Syarat yang ketiga, dukhuluhu biha. Si pria lain tadi, suami baru si istri, dukhul. Dukhul apa dukhul? Berhubungan badan dengan mantan istri. Jadi nggak cukup akad nikah aja. Ya, jadi mantan istrinya nikah sama pria baru. Habis nikah pria barunya kesambet petir, meninggal misalkan, atau jantungan. Berarti mantan istrinya jadi janda lagi dong. Boleh nggak dia nikahin mantan istri? Enggak. Kenapa? Karena belum berhubungan badan. Ya, belum berhubungan badan dengan suami barunya. Berarti nikah lagi sama pria lain sampai berhubungan badan. Wa isabatuha. Ya. Wa bainu natuha minhu. Nah, syarat yang keempat, pernikahan dia dengan suami barunya itu berantakan, pisah, cerai, atau mantan suaminya meninggal. Udah boleh nikahin mantan istrinya? Belum. Wan kidau iddatiha minhu. Berakhir masa iddah dengan mantan suaminya yang kedua. Berakhir masa iddah 3 kali masa suci lagi berakhir, baru dia boleh nikahin. Jadi ada 5 langkah, 5 step.
Kalau seorang mencerai istrinya dengan talak 3. Yang pertama tadi apa? Dia misalkan menyesal, talak istrinya dengan talak 3. Dia menyesal. Dia menyesal, nggak bisa. Tapi dia masih cinta sama mantan istrinya. Dia nggak mau nikah sama wanita lain. Ya udah, istrinya berakhir masa iddah setelah pisah sama dia 3 kali masa suci. Habis itu istrinya menikah dengan pria lain. Syarat kedua. Syarat ketiga, berhubungan badan dengan suami barunya, mantan istrinya. Yang keempat, dia bercerai dengan suami barunya atau suami baru meninggal. Yang kelima, kalau dia bercerai atau meninggal dengan suami barunya, berarti dia punya masa iddah. Nah, kalau dia punya masa iddah, berarti setelah masa iddahnya berakhir, baru dia bisa nikah lagi dengan mantan istrinya tersebut. Lama. Ya enggak? Apalagi kalau ternyata mas suami barunya langgeng. 20 tahun. Baru suami baru meninggal, dia tungguin lagi 20 tahun. Masya Allah. Ya, makanya penyesalan itu sakit. Nah, hati-hati. Makanya yang belum nikah, nanti jangan gampang-gampang bercerai. Berantem aja silahkan. Baik, dijelaskan di sini oleh Syekh Mustafa Dipanfuqa. Ya, yang tadi 5 syarat. Pertama, berakhir masa iddah, wa tazwijuha, ya, bighairi, ada pria lain yang menikahinya. Yang ketiga, wa dukhuluhu biha wa isabatuha, ai wa ta'aha. Ya, yaitu pria baru tadi, suami barunya menjimanya, berhubungan badan dengan dia. Dalala dzalik, yang menunjukkan akan hal ini ialah firman Allah Ta'ala, fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Nah, kemudian jika dia mencerai istrinya setelah talak yang kedua menjadi talak yang ketiga, maka mantan istrinya tersebut la tahillu lahu min ba'du, gak halal lagi buat dia setelah itu hingga mantan istrinya menikah dengan pria lain. Fa in talaqaha fala junaha alaihima in yataraja'a in dhanna ayyuqima hududallah. Nah, jika mantan istrinya bercerai, berpisah dengan suami barunya, maka tidak dosa bagi keduanya, suami pertama dan mantan istri, untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Wa tilka hududullahi yubayyinuha liqaumin ya'lamun. Ya, itulah ketentuan hukum-hukum Allah yang diterangkan pada orang-orang yang mengetahui, untuk kaum yang mengetahui. Ya, di ayat fa in talaqaha ay at-talaq as-salis. Nah, jika suami mentalak istrinya talak yang ketiga. Ya, maka setelah dicerai oleh suami baru, in yataraja'a ay bi aqdin jadidin. Apabila keduanya rujuk dengan akad yang baru. Ya, dengan akad yang baru. Nah, ini boleh bagi kodenya menikah lagi, ya, in dhanna ayyuqima hududallah. Apabila keduanya menduga kuat dapat menegakkan hukum-hukum Allah. Ay matuliba minhuma min huquqi zaujiyah, yaitu yang dituntut dari keduanya dari hak suami istri. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari maupun Al-Imam Muslim meriwayatkan dari Aisyah. Aisyah mengatakan, ja'at imra'atu Rifa'ata, ya, Al-Qurazi, istri dari Rifa'ah Al-Qurazi, datang an-Nabiyya kepada Nabi SAW. Faqalat kuntu inda Rifa'atan. Kata istrinya, saya, ya, adalah istri Rifa'ah. Ya, saya istri Rifa'ah. Fatalaqani. Kemudian Rifa'ah, ya, fatalaqani, menceraikan aku. Rifa'ah menceraikan aku, ya, kemudian, ya, kata wanita tersebut, fa'abatta talaqi. Ya. Lalu dia menceraikanku dengan talak bain. Ya, talak bain itu talak 3. Fatazawwajtu Abdurrahman ibn Zubair, maka aku pun menikahi suami baru namanya Abdurrahman bin Zubair. Inna mamahu mislu hudbatis saub. Namun Abdurrahman bin Az-Zubair ini seperti hudbah saub, ujung pakaian. Ini kinayah, kiasan. Artinya apa? Kurang strong. Hudbatis saub
Ujung pakaian gimana sih? Nih, antum nih pakaian nih. Nah, nih pakaian nih nggak tegak nih. Nah, begitu. Ini ungkapan orang Arab, nggak mau nyebut langsung. Kalau kita kan, oh important, syahwat, ini ungkapan. Ujung pakaian begitu. Gimana tuh? Tuh, lihat kan? Seperti ini ujung pakaian. Tegak nggak? Tegak nggak? Tidur ya? Loyo. Nah, begitu. Nah, jadi mantan istri Rifa'ah, saya nikah sama Abdurrahman bin Zubair, tapi dia berbuat seperti ujung pakaian. Tidur. Nah, gitu. Paham ya? Antum ketawa, makanya nggak tidur. Normal ya? Normal, alhamdulillah, strong. Alhamdulillah. Ya. Faqala aturidina an tarji'i ila Rifa'atah. Nabi langsung paham. Nabi katakan, kamu memangnya mau rujuk balik lagi ke mantan suami kamu Rifa'ah? Ya, kamu mau rujuk. Ya, mau rujuk lagi. Ya, kata Nabi, la hatta tazuki usailatahu wa yadhuqa usailataki. Kata Nabi, enggak boleh. Enggak boleh hingga kamu merasakan madunya suami kamu yang baru dan dia suami kamu merasakan madu kamu. Ini kinayah lagi, kiasan lagi. Maksudnya apa? Sampai kamu jima dengan suami kamu yang baru, kamu dapetin spermanya, dan seperti itulah. Dia pun juga merasakan enaknya berjima, berhubungan badan dengan kamu. Sampai berhubungan badan. Loh kan suaminya important. Sembuhin dulu. Terapi dulu. Nah, ketika suaminya udah terapi, strong, berhubungan badan, habis itu baru boleh dia minta cerai. Gitu. Kalau sekarang nggak boleh. Paham sini? Berarti seorang wanita boleh minta cerai kalau suaminya mengalami gangguan. Nah itu, ya, si Zaidunnya nggak berfungsi. Kan koma Zaidun nih, nama Zaidun. Si Zaidunnya bobo. Nama Zaidun nggak tegak si Zaidunnya. Ya, Zaidunnya bobo. Nah ini istri boleh, ya. Boleh minta cerai. Bahkan ketika istri minta cerai, di situ itu enggak, kita udah pelajari, itu enggak perlu balikin mahar. Beda sama hulu. Kalau hulu pada kasus selain ini, istri balikin mahar. Tapi kalau bermasalah di perangkat suami, ya maka istri tidak perlu balikin mahar. Namun hakim yang menerima gugatan si istri menunggu. Kalau si istri menggugatnya musim hujan, musim dingin, nanti baru dikabulin cerainya musim panas. Siapa tahu musim dingin memang perangkatnya kurang strong. Kalau di musim panas baru dikabulin nanti musim dingin. Siapa tahu di musim panas kurang strong. Kalau di musim dingin baru kowi, kuat. Nah, begitu. Maka hati-hati, jangan main-main. Ya, si istri itu boleh minta cerai kalau memang bermasalah. Ya, bermasalah siapa? Suaminya, perangkatnya. Sampai-sampai Ibnul Munkadir, salah seorang tabi'in, berdoa, Allahumma qawwi zakari. Ya Allah, kuatkanlah zakarku, karena itu kebaikan untuk istriku. Nah, doa kayak gitu. Ya, sampai-sampai doa begitu, boleh. Ya. Antum mau doa kayak gitu berarti ya kurang ya, nggak apa-apa. Kalau udah cukup doa aja. Ya barakallahu fikum. Kemudian mana lagi tadi? Jadi ikhwah ya, hati-hati ya, yang jaga kesehatan, yang mager-mager, lemes-lemes, hati-hati. Nanti perangkatnya nggak berfungsi, istrinya kasihan, terzolimi. Ya. Hah? Kemudian mana lagi tadi? Fa'abat talaqi minal bat wa huwa al-qat'u ay talaqaha salasan. Ya, dia mentalak 3 aku. Nah, ini tadi sudah selesai pembahasan. Baik, berikutnya.
wa bainunatuha minhu. Nah, syarat yang keempat, pernikahan si mantan istri dengan suami baru berakhir, ya, rusak, ya, berakhir atau rusak. Nah, barakallahu fikum. Ya. Dijelaskan oleh Syekh Mustabadib Al-Bugha, in kita uqdatin nikahiha minhu bitalaqin aw fasqin aw mautin, yaitu berakhir akad nikah mantan istri dengan suami barunya, apakah dicerai atau difasakh, ya, dipisah, dibatalkan nikahnya, atau karena kematian suaminya. Pokoknya dia udah berpisah dengan mantan suami yang baru dia boleh maju lagi ke mantan istrinya. Nah, syarat yang terakhir, yang kelima, kalau dia sudah berakhir dengan pernikahan dengan suami baru, nggak bisa rujuk lagi. Berakhir masa iddah dari si mantan istri dengan mantan suaminya yang kedua, baru dia boleh maju. Ayat labu minhu ayarji'an alfihi, yaitu ya si suami yutlab, dituntut an yarji an halifihi, untuk menarik sumpahnya. Ya, afwan, ini footnote yang ketiga ya, salah, itu masalah zihar, itu udah selesai. Jadi 5 syarat tadi. Nah, kalau dia sudah menikah dengan mantan istrinya tadi, yang dia sudah talak 3 dengan mantan istrinya, berarti mulai dari 0 lagi. Ya, mulai dari 0 lagi. Yang talak yang 3 kemarin udah hapus, kegugur. Yang talak masih kehitung, walaupun dia rujuk dengan istrinya dengan akad yang baru, kalau masih talak 1, talak 2, kemudian rujuk, nikah lagi, tetap kehitung yang talak kemarin, walaupun sudah akad baru. Dia berarti sudah mencerai istrinya dengan talak 1, talak 2. Kalau dia bertengkar lagi dengan istrinya, ucap cerai sekali aja, maka berakhir udah talak 3. Ya. Kenapa Gufron mau diapalin doanya? Allahumma qawwi zakari fa innahu manfaatun li ahli. Allahumma qawwi zakari, ya Allah kuatkanlah zakarku, karena itu manfaat buat istriku, ahli zaujati. Ya. Jangan cuma doa, usaha, olahraga, makan yang sehat. Ya, itu. Sampai demikian loh. Cuma buat ngadepin perempuan. Nah. Ya, ini. Hah? Udah adzan ya? Ntar lagi. Baik, cukup dah. Ya, mungkin nanti saya di pembahasan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.